Kamu itu dokter cantik, masa menikah sama tukang becak gembel, dasar bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang dokter muda memutuskan untuk menikah dengan pria sederhana yang bekerja sebagai tukang becak. Namun di hari pernikahannya, dokter itu dihina dan ditertawakan rekan-rekannya. Tapi ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Mela, seorang dokter muda berusia 28 tahun yang namanya harum di rumah sakit tempat ia bekerja. Wajahnya ayu, tutur katanya lembut, dan kepandaiannya membuat banyak orang kagum. Sejak lulus cum laude, Mela tak pernah berhenti menorehkan prestasi. Ia sering diundang dalam seminar kedokteran, menulis jurnal penelitian yang diterbitkan secara nasional, bahkan dianggap calon dokter spesialis paling bersinar di masa depan. Hidupnya tampak sempurna, profesi terhormat, gaji besar, keluarga yang bangga, dan lingkaran pertemanan yang mendukung. Tidak heran jika banyak pria terpikat. Sesama dokter, pengusaha muda, bahkan pejabat daerah pernah mencoba mendekatinya. Ibunya sering berkata dengan bangga, "Mela, kamu bisa memilih siapa saja yang kamu mau. Carilah suami yang bisa membuat hidupmu makin terhormat." Ayahnya pun tak jarang menggoda, "Nak, dengan prestasimu, masa depanmu tidak boleh main-main." Semua orang mengira, Mela akan memilih pria dari kalangan mapan, seseorang yang setara dengan status dan keberhasilannya. Namun kenyataan jauh dari harapan. Di saat semua orang menebak Mela akan menjadi istri seorang dokter spesialis, atau mungkin pengusaha muda dengan mobil mewah, Mela justru membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia akan menikah dengan Niko, seorang pria sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di sekitar rumah sakit. Kabar itu menyebar cepat, layaknya api yang menyambar ilalang kering. Di ruang dokter, di kantin rumah sakit, bahkan di kalangan pasien, nama Mela menjadi bahan gosip. Rekan-rekannya kaget bukan main. "Apa nggak salah dengar? Dokter Mela mau nikah sama tukang becak," bisik seorang dokter muda sambil tertawa. Ada pula yang terang-terangan berkata, "Sayang banget. Cantik, pintar, masa depan cerah. Habis sudah kalau nekat menikah sama orang itu." Bagaimana bisa seorang dokter berprestasi jatuh hati pada pria dengan penampilan lusuh dan hidup pas-pasan? Pertanyaan itu terus bergema. Namun hanya Mela yang tahu jawabannya. Awal mula pertemuan mereka sesungguhnya biasa saja, bahkan bisa dibilang sepele. Suatu malam, selepas dinas jaga, Mela keluar dari rumah sakit dalam keadaan lelah. Hujan deras mengguyur kota, membuat jalanan sepi dan sulit mendapatkan kendaraan. Saat itu, seorang pria dengan becak reot berhenti di depannya. Rambutnya basah kuyup, bajunya sederhana, tapi matanya memancarkan ketulusan. "Dok, mau saya antar?" ucapnya sopan. Mela sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Dalam perjalanan singkat itu, mereka berbincang ringan. Niko bukan orang yang pandai merangkai kata, namun ada ketulusan dalam setiap ucapannya. Dari malam itu, pertemuan mereka berlanjut. Kadang Niko sekadar menawari tumpangan, kadang hanya menyapa dengan ramah. Namun lambat laun, percakapan mereka semakin dalam. Niko mendengarkan setiap keluh kesah Mela dengan sabar, tanpa menghakimi atau mencoba menggurui. Ia tidak pernah terpesona berlebihan dengan status Mela, seolah baginya Mela bukan dokter terkenal, melainkan hanya seorang wanita yang juga manusia biasa. Di tengah kerasnya dunia medis, di mana ambisi dan kompetisi mendominasi, Mela menemukan ketenangan yang sulit ia dapatkan dari siapapun selain Niko. Ia merasa, bersama pria sederhana itu, ada rumah yang sesungguhnya. Tempat ia bisa jujur menjadi diri sendiri tanpa harus membuktikan apapun. Ketika akhirnya Mela mengumumkan keputusan untuk menikah dengan Niko, keluarganya pun terkejut. Ibunya menangis terseduh, merasa anak semata wayangnya menghancurkan martabat keluarga. Ayahnya marah besar, menuding Niko hanya ingin menumpang hidup. "Mela, apa kamu sadar dengan keputusanmu ini? Dia hanya tukang becak. Bagaimana masa depanmu nanti?" Namun Mela berdiri tegar.
Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah, Ibu, aku tidak menikah karena status atau harta. Aku menikah karena hati. Niko mencintaiku dengan tulus, dan aku pun mencintainya. Bukankah itu yang seharusnya dicari dalam pernikahan?" Kalimat itu membuat ruangan hening. Tak ada jawaban, hanya tatapan kecewa bercampur amarah. Meski begitu, Mela tak bergeming. Ia yakin cintanya bukan kesalahan. Sejak saat itu, cibiran tak pernah berhenti menghujani. Di rumah sakit, rekan-rekan kerjanya membicarakan keputusannya dengan nada sinis. "Kalau mau nolong orang miskin, nggak usah nikah juga bisa," ucap seorang perawat sambil menahan tawa. Yang lain berbisik, "Cantik-cantik, pintar-pintar, sayang banget pilihannya. Kayak nggak ada laki-laki lain aja." Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia, penuh doa restu dan senyum hangat keluarga, justru berubah menjadi bahan cemoohan bagi Mela. Saat ia duduk anggun di pelaminan dengan gaun putih yang indah, wajahnya berseri seolah ingin menyembunyikan luka, namun telinganya tak bisa menghindar dari bisik-bisik yang menusuk hati. "Masa si dokter cantik itu menikah sama tukang becak?" terdengar dari salah satu tamu. Kasihan keluarganya, pasti malu besar, timpal yang lain. Gelak tawa kecil terdengar di sana-sini, menambah rasa pedih di dada Mela. Lebih menyakitkan lagi, sebagian keluarganya sendiri terlihat menunduk malu. Ibunya tak sanggup menatap para tamu, sementara ayahnya duduk kaku dengan wajah tegang. Di sampingnya, Niko duduk mengenakan jas pinjaman yang kebesaran. Namun wajahnya tetap tenang, tak menunjukkan kegugupan sedikitpun. Sesekali ia menoleh pada Mela, menggenggam tangannya erat, seolah berkata lewat diamnya, "Kamu tidak sendirian." Dan entah mengapa, genggaman itu memberi kekuatan bagi Mela untuk tetap tersenyum meski hatinya hancur. Setelah pesta itu berakhir, kehidupan rumah tangga mereka pun dimulai. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Jauh berbeda dengan rumah besar yang selama ini Mela tempati bersama orang tuanya. Atapnya bocor, lantainya retak, dan ruang tamunya hanya berisi kursi tua. Pagi hari, Mela bangun bukan oleh alarm modern, melainkan suara ayam tetangga. Air harus ditimba dari sumur, bukan keluar dari keran dengan sekali putar. Semua terasa asing. Namun ada sesuatu yang menenangkan dalam kesederhanaan itu. Niko selalu berusaha membuat Mela merasa nyaman, menyambutnya dengan senyum setiap kali pulang, dan memastikan tidak ada yang kurang meski dengan keterbatasan. Namun dunia di luar rumah tidak pernah berhenti mencibir. Rekan-rekan Mela di rumah sakit semakin terang-terangan meledek. Suatu siang, salah seorang dokter muda berkomentar dengan nada sinis. "Dok, tadi saya lihat suami kamu narik becak depan rumah sakit. Hebat ya, bisa antar istri sekalian cari penumpang." Tawa pun meledak, membuat suasana di ruangan penuh ejekan. Mela hanya bisa tersenyum kaku, meski hatinya seperti ditusuk. Sepulang kerja, ia melihat Niko sudah menunggunya dengan becak cat pudar, basah oleh hujan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, bukan karena malu padanya, melainkan karena dunia tidak bisa melihat ketulusan di balik pria sederhana itu. Tekanan sosial semakin lama semakin berat. Di pasar, orang-orang berbisik ketika melihat mereka. "Itu kan dokter yang nikah sama tukang becak." Di media sosial, gosip tentang pernikahan mereka sempat jadi bahan obrolan. Tidak besar, tapi cukup membuat Mela merasa terpojok. Orang tuanya pun belum sepenuhnya menerima. Ibunya jarang menelpon, sementara ayahnya terang-terangan berkata, "Kamu bikin kami malu, Mela. Kalau nanti hidupmu hancur, jangan salahkan siapa-siapa." Kata-kata itu membekas dalam-dalam, membuat Mela menangis semalaman di pelukan Niko. Namun justru di saat-saat rapuh itu, Niko menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ia tak pernah marah mendengar hinaan, tak pernah terpancing emosi. Sebaliknya, ia menenangkan Mela dengan kalimat sederhana namun dalam. "Biarkan mereka bicara, Mel. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Aku mungkin bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi izinkan aku jadi yang paling berarti di matamu." Kata-kata itu selalu berhasil menghapus air mata Mela dan membuatnya percaya bahwa ia tidak salah memilih. Meski begitu, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Mela curiga bahwa suaminya tidak sesederhana yang terlihat. Suatu malam,
Ia melihat Niko membuka sebuah kotak kayu tua dari lemari. Di dalamnya tersimpan jam tangan mewah yang jelas bukan barang murahan. Modelnya terbatas, hanya dimiliki kalangan atas. "Dari mana kamu dapat jam ini?" tanya Mela. Niko hanya tersenyum tipis. "Peninggalan lama. Tidak penting, Mel. Yang penting sekarang hidup kita." Mela mengernyit, tapi tidak mendesak. Beberapa hari kemudian, saat Niko menjemput Mela, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka. Dari dalam keluar seorang pria bersetelan rapi yang seketika menatap Niko dengan wajah kaget, seolah mengenalnya. Namun Niko buru-buru mengalihkan pandangan, lalu mengayuh becaknya menjauh tanpa menjelaskan apapun. Mela hanya bisa diam, hatinya penuh tanda tanya. Hari-hari berlalu, gosip tentang Mela dan Niko bukannya mereda, malah semakin panas. Rekan kerja Mela makin berani menertawakan di belakangnya, keluarga besar kian menjaga jarak, dan bahkan beberapa pasien rumah sakit berbisik-bisik ketika mengetahui dokter cantik itu bersuamikan tukang becak. Namun, justru di tengah arus hinaan yang deras itulah, perlahan sisi lain Niko mulai terkuak. Suatu ketika, Mela menghadiri sebuah acara seminar medis bergengsi. Para dokter, profesor, dan pejabat kesehatan hadir di sana. Ia datang bersama Niko, meski sebenarnya Mela sempat ragu mengajaknya. Ia takut Niko kembali jadi bahan gunjingan. Benar saja, saat mereka memasuki ruangan, bisikan terdengar. Beberapa peserta menoleh dengan tatapan mencemooh. "Itu suaminya Dokter Mela, kan? Astaga, beneran tukang becak," bisik seseorang. "Gila, nggak sepadan sama sekali, timpal yang lain." Mela menunduk, hatinya tercekat. Tapi Niko tetap tenang, seolah tak mendengar apapun. Ia duduk dengan sikap penuh percaya diri, tak sedikit pun menunjukkan rasa minder. Hingga tibalah momen di mana seorang pejabat tinggi bidang kesehatan, Profesor Santoso, menghampiri. Saat melihat Niko, langkahnya terhenti. Wajahnya seketika berubah kaget. "Niko?" ucapnya pelan, nyaris tak percaya. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Mela ikut terkejut. "Profesor kenal dengan suami saya?" tanyanya hati-hati. Profesor Santoso tersenyum kikuk, lalu menjabat tangan Niko dengan hormat. "Bukan hanya kenal, saya bahkan pernah bekerja sama dengan beliau dalam sebuah proyek besar beberapa tahun lalu." "Tidak mungkin saya lupa." Kalimat itu membuat ruangan sontak berdesir. Orang-orang yang tadi mengejek kini saling berpandangan, heran sekaligus bingung. Mela hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Proyek besar? Maksud profesor, suami saya?" Profesor Santoso mengangguk sambil menatap Niko dengan kagum. Beliau sangat berperan dalam riset kesehatan masyarakat di daerah pelosok. Bahkan, banyak ide strategis yang menyelamatkan ribuan orang saat krisis kesehatan kala itu berasal dari beliau. Kalau saya boleh jujur, banyak pihak yang berutang budi padanya. Suasana mendadak hening. Tamu yang sebelumnya meremehkan kini terdiam. Wajah-wajah mereka berubah kaku. Mereka tidak menyangka pria yang mereka sebut hanya tukang becak ternyata pernah menjadi sosok penting di balik layar sebuah proyek nasional. Niko hanya tersenyum tipis. "Profesor, tolong jangan besar-besarkan. Itu semua kerja tim, bukan saya seorang." Suaranya tetap tenang, tapi justru membuat wibawanya semakin terpancar. Mela menatap suaminya lekat-lekat. Ada begitu banyak pertanyaan yang kini bergelayut di benaknya. Siapa sebenarnya Niko? Kenapa selama ini ia memilih hidup sederhana sebagai tukang becak, padahal jelas ada masa lalu yang jauh berbeda? Setelah acara berakhir, Mela memberanikan diri bertanya saat mereka dalam perjalanan pulang. "Niko, sebenarnya kamu siapa? Kenapa profesor begitu menghormatimu? Kenapa semua itu kamu sembunyikan dariku?" Niko hanya tersenyum, menatap Mela dengan tatapan lembut namun penuh misteri. "Akan tiba saatnya, Mel. Semua akan terjawab. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena gelar, harta, atau masa lalu. Aku ingin tahu, apakah cintamu tetap sama meski aku terlihat hanya seorang tukang becak?" Mela terdiam. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berjalan bersama seorang pria yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Dan di balik misteri itu, ia yakin ada sebuah kebenaran yang kelak akan mengubah segalanya.
Hari itu, rumah sakit tempat Mela bekerja menggelar sebuah acara besar. Peresmian pusat riset medis terbaru yang dibiayai oleh sebuah yayasan internasional. Semua dokter, pejabat, bahkan media hadir untuk meliput. Mela, sebagai salah satu dokter muda berprestasi, ikut diundang. Namun yang membuatnya kaget, undangan resmi juga ditujukan kepada Nico. Awalnya Mela mengira itu hanya salah ketik. Bagaimana mungkin seorang tukang becak tercantum sebagai tamu kehormatan? Tapi rasa heran itu terjawab ketika mereka memasuki aula megah rumah sakit. Semua mata tertuju pada Nico, bukan lagi dengan ejekan, melainkan dengan rasa hormat dan kagum. Bahkan, direktur rumah sakit sendiri menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang, Tuan Nico Pratama," ucap sang direktur dengan penuh hormat. Ruangan mendadak gempar. Nama itu bukan sembarangan. Semua orang yang berkecimpung di dunia medis pernah mendengarnya. Sosok filantropis muda yang mendirikan yayasan besar untuk membiayai penelitian, beasiswa dokter, hingga pembangunan fasilitas kesehatan di pelosok negeri. Mela terpaku, matanya membesar. Ia menoleh ke suaminya dengan wajah tak percaya. "Nico, jangan bilang." Nico hanya tersenyum, lalu melangkah ke podium ketika dipanggil sebagai tamu utama. Dengan tenang ia mengenakan jas sederhana yang selama ini ia sembunyikan, lalu berbicara di hadapan ratusan orang. "Saudara-saudara, selama ini saya memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesombongan status membuat manusia buta akan nilai kemanusiaan. Karena itulah saya memutuskan untuk hidup di jalan yang berbeda. Tapi hari ini, demi komitmen pada dunia kesehatan dan generasi mendatang, saya kembali berdiri di sini bukan sebagai tukang becak, melainkan sebagai pendiri Yayasan Pratama Sehat." Tepuk tangan bergemuruh. Kilatan kamera menyala. Semua yang pernah meremehkan kini menunduk malu, termasuk rekan-rekan Mela yang dulu terang-terangan menertawakan pernikahannya. Mela tidak mampu menahan air mata. Ia menatap suaminya dengan perasaan campur aduk, kagum, bahagia, dan bangga. Semua hinaan yang ia tanggung selama ini mendadak berubah menjadi kebanggaan yang tak ternilai. Sementara itu, orang-orang yang pernah menghina kini justru berebut mendekat, berusaha menjilat dengan pujian palsu. Namun Nico tetap tenang. Ia hanya menoleh pada Mela, seakan berkata, "Inilah alasanku menyembunyikan jati diriku. Agar kamu bisa melihat siapa aku sebenarnya. Bukan dari nama besar atau kekayaan, tapi dari cinta yang tulus." Sejak hari itu, gosip tentang mereka lenyap, digantikan kisah inspiratif tentang seorang dokter muda yang setia pada hatinya, dan seorang pria sederhana yang ternyata menyimpan kehormatan besar. Pesan moral dari kisah ini begitu jelas. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Karena di balik kesederhanaan bisa tersimpan wibawa, kehormatan, dan kejutan besar yang mampu mengubah segalanya. Seringkali, manusia terjebak pada pandangan luar. Kita menilai seseorang dari pakaiannya, pekerjaannya, atau status sosialnya. Mela pun sempat dianggap gila karena memilih menikahi Nico, seorang tukang becak yang terlihat sederhana dan miskin. Namun, justru di balik kesederhanaan itu tersimpan kehormatan dan kebesaran yang tak pernah diduga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan soal harta atau kedudukan, melainkan keberanian untuk menerima pasangan apa adanya. Karena pada akhirnya, penampilan bisa menipu, kekayaan bisa lenyap, jabatan bisa hilang, tapi ketulusan hati akan selalu abadi. Hinaan yang dulu terdengar lantang kini berubah menjadi penyesalan yang teramat dalam. Semua orang yang meremehkan akhirnya menyadari bahwa kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran, sedangkan kerendahan hati justru membuka pintu kebahagiaan yang sejati. Dari Mela dan Nico kita belajar. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat di mata, tapi lihatlah dari apa yang ada di hati. Karena terkadang, yang tampak kecil dan sederhana itulah yang menyimpan kejutan terbesar dalam hidup kita.